Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik kedua mata kuliah Psikologi Industri dengan judul Metode Penelitian di Bidang I/O Psychology. Pada kuliah kali ini kita akan mempelajari metode apa saja yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, desain penelitian apa saja yang bisa digunakan, variabel-variabel apa saja yang diukur, bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan hasil penelitian, serta hal yang terpenting adalah isu-isu etik apa saja dalam penelitian dan praktek ilmu psikologi, industri, dan organisasi. Tayangan ini akan menjelaskan poin tentang metode, desain, dan variabel, sedangkan nanti tujuan pembelajaran yang keempat dan kelima akan kita jalankan dengan berdiskusi di kelas. Kalian sudah membawa jurnal-jurnal yang kalian baca sebelum masuk ke topik ini. Harapannya dengan belajar langsung melalui bukti empiris yang ada, maka kalian akan lebih mudah memahami apa itu riset di bidang PIO. Mengapa belajar riset PIO ini penting? Coba kalian renungkan sejenak. Jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kualitas seperti apakah yang membuat manajer dapat menjalankan perannya secara efektif? Apa jawaban kalian? Bisa jadi kalian akan menjawab sesuai dengan bahan pikiran kalian masing-masing. Nah, dari mana bahan pikiran itu kalian peroleh? Tentunya kalian akan kesulitan menjawab jika belum memiliki bahan pikiran sebelumnya. Dalam rangka mengisi bahan pikiran kalian, apa yang akan kalian lakukan? Oke, bertanya kepada orang lain. Lalu saat bertanya, bagaimana jika kalian mendapatkan jawaban yang tidak sesuai? Apa yang akan kalian lakukan? Oke, kalian akan mencari cara lain, misalnya mengamati langsung ke lapangan. Seperti apa sih yang disebut manajer yang baik itu? Tapi tunggu dulu, memangnya manajer yang baik itu yang seperti apa ya? Nah, kalian bingung kan? Oleh karenanya, kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis untuk menemukan jawaban secara akurat melalui penelitian. Nah, menurut KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Lalu, mengapa kita harus mempelajari penelitian dan melakukan penelitian? Tentunya ada beragam alasan. Amott dalam bukunya tentang I/O Psychology and Applied Approach di tahun 2010 dan Riggio dalam bukunya Introduction to I/O Psychology di tahun 2016, keduanya menyatakan hal-hal yang memiliki kesamaan terkait alasan pentingnya mempelajari penelitian di bidang PIO. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana psikolog mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua, untuk memahami instrumen penelitiannya, sehingga mampu menjamin bahwa alat-alat pengambilan data tersebut telah digunakan dengan tepat di pekerjaan. Yang ketiga adalah untuk menghindari bekerja dengan intuisi atau tebakan, karena potensi melesetnya penilaian akan besar dan bisa berakibat fatal bagi tempat kerja. Yang keempat, untuk memutuskan pada satu waktu apakah program riset ini layak untuk dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu riset adalah untuk mengevaluasi apakah perlakuan yang diberikan kepada karyawan sudah tepat dan telah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus, sehingga akhirnya terjadi pengambilan keputusan tertentu. Secara umum, riset psikologis membutuhkan pengamatan yang objektif, seperti saat memilih tes tertentu, pelatihan tertentu, atau desain kerja tertentu. Hal ini tentunya harus diputuskan setelah melakukan riset terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah terkait dengan kendali, di mana pengamatan yang dilakukan pun hendaknya perlu dikendalikan dan dilakukan secara sistematis, bukan sekedar selera pribadi atau kelompok. Selain itu, perlu dipastikan bahwa riset psikologis ini dimaksudkan untuk dapat diterapkan tidak hanya di tempat tersebut, namun bisa diperluas pada waktu dan tempat yang berbeda, atau dalam bahasa umumnya disebut generalisasi, bisa diterapkan di populasi yang lebih luas dengan kriteria tertentu pastinya. Berikut adalah beberapa tahapan yang kita lakukan dalam menjalankan penelitian. Pertama, kita tetapkan variabel apa yang akan kita teliti. Variabel ini pada dasarnya adalah nama dari permasalahan yang kita temui. Misal, masalahnya turnover pada Gen Z. Artinya variabel di sini adalah turnover pada Gen Z. Selanjutnya, permasalahan yang kita temukan, kita gali lebih lanjut dengan proses studi literatur, baik teoretik maupun empirik berdasarkan temuan sebelumnya, menjadi sebuah dugaan yang menurut kita
itu sebagai faktor yang mempengaruhi munculnya masalah tersebut. Hal inilah yang kita sebut sebagai penegakan hipotesis atau dugaan penelitian yang perlu kita konfirmasi kebenarannya melalui pengambilan data di lapangan. Atau bisa permasalahan tersebut bukan yang melahirkan hipotesis, namun melahirkan pertanyaan penelitian yang perlu kita eksplorasi untuk mencari jawabannya. Setelah itu, peneliti akan memilih desain penelitian yang tepat untuk pertanyaan atau hipotesis tersebut, bisa kualitatif atau kuantitatif. Kemudian mengambil data dengan mengacu pada teknik pengambilan data yang menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Lalu menganalisis data yang sudah dikumpulkan melalui beragam metode analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Dan terakhir, menginterpretasikan hasil analisis data menjadi informasi yang bermakna dan mampu memberi nilai tambah. Berikut adalah desain penelitian yang umumnya digunakan dalam riset bio, seperti eksperimen. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen melalui penugasan secara acak atau disebut random assignment. Atau peneliti hanya akan memberi perlakuan pada kelompok eksperimen tanpa ada kelompok kontrol. Ini yang disebut sebagai kuasi eksperimen. Lalu ada juga yang disebut sebagai metode korelasional. Ini bukan eksperimen, dan ini bisa dilakukan dengan cara observasional saja. Ada juga nanti yang modelnya dengan menggunakan survei yang kita sebut sebagai kompleks korelasional design. Ada pooling, ada studi arsip dan sebagainya. Desain lainnya adalah meta-analisis yang tentunya ini jauh lebih challenging, di mana dalam desain ini peneliti akan melakukan sintesis dan mengkaji atau mereview secara sistematis serta mengestimasi secara kuantitatif hasil-hasil dari sejumlah studi primer tentang suatu masalah penelitian. Semua studi tersebut digabungkan dan peneliti akan membuat hasil kajian gabungan tersebut. Nah, di sini tentu peneliti harus mempertimbangkan yang namanya effect size, karena desain meta-analisis itu nanti akan menggunakan statistik effect size untuk memastikan standarisasi yang sesuai pada beragam artikel yang akan dikaji tadi, menghasilkan desain penelitian tertentu, bentuk temuan kuantitatif, variabel, dan operasionalisasinya, sehingga kajian meta-analisisnya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Selain itu ada pula desain penelitian yang berupa studi kasus. Nah, ini banyak dilakukan oleh para peneliti bio karena memang banyak ditemukan di lapangan kan kasus-kasus di tempat kerja. Terkait metode survei, metode ini merupakan metode yang paling populer digunakan oleh peneliti bio. Namun demikian, perlu kiranya diperhatikan hal mendasar yang menjadi pegangan bagi peneliti yang menggunakan metode ini. Pertama, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaannya dan kepada siapa akan diberikan. Lalu bagaimana nanti memilih sampelnya agar bisa mewakili populasi yang diteliti. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan sikap karyawannya, apakah menerima maksud dari survei ini atau sudah jenuh dengan survei atau tidak tahu sama sekali apa itu survei dan sebagainya. Sehingga peneliti perlu membuat langkah-langkah strategis agar survei berjalan lancar dan tepat sasaran. Secara umum dalam pengumpulan data survei bisa dilakukan dengan cara beragam seperti personal interview, paper and pencil, web-based survei atau telepon survei. Dan bentuk pertanyaan surveinya pun bisa open-end questions atau fixed alternative questions. Hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh peneliti adalah di mana lokasi penelitian akan dilakukan, apakah di laboratorium atau di lapangan. Jika di laboratorium, maka perlu dimitigasi kelemahannya. Jika di lapangan, perlu dicermati validitas internalnya. Artinya, instrumen yang kita gunakan memang mengukur apa yang seharusnya diukur dan tidak saling tumpang tindih antar variabelnya. Selain itu, persetujuan partisipan penting untuk diperoleh sebelum riset dilakukan, baik mau di laboratorium maupun di lapangan. Lokasi riset dapat dilakukan secara virtual berbasis web. Ketika dilakukan laboratoriumnya ada di dunia virtual, di mana partisipan harus mengakses melalui web, maka perlu dicermati apa kelebihannya dan apa kritik yang perlu kita antisipasi sebelumnya. Slide ini bicara tentang pengukuran variabel. Misal, tadi kita bicara variabel turnover pada Gen Z. Kita bisa mengambil data dengan melakukan teknik observasi. Observasinya dapat berupa obstrusif, di mana peneliti terlibat langsung dengan subjek, berinteraksi, dan terjadi pertukaran informasi, dan juga bisa dengan unobstrusif, di mana peneliti tidak berinteraksi, dan perilaku subjek itu natural. Peneliti mengamati perilaku subjek apa adanya. Bisa dengan melalui kamera, catatan harian, atau perekaman lain yang bisa menangkap perilaku spontan subjek.
Pengukuran lainnya adalah dengan self-report teknik. Self-report biasanya si partisipan atau responden atau subjek ini akan diberi alat ukur dan mereka mengerjakan sesuai dengan kondisi dirinya tanpa intervensi dari peneliti. Contohnya ya waktu mengisi kuesioner atau skala penelitian. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam mengukur variabel, bahwa variabel itu harus valid dan reliable. Valid artinya mengukur apa yang seharusnya diukur, misal mengukur turnover yang indikatornya turnover, jangan ditanyakan yang bukan indikatornya turnover, misalnya motivasi gitu. Nah, yang disebut reliable itu artinya ajak, memiliki konsistensi, jikalaupun diukur di waktu yang berbeda. Selanjutnya, peneliti akan menjalankan risetnya. Hal yang perlu dipastikan adalah sampel dan analisis data nantinya. Sampel ini penting karena akan menjadi landasan kepada siapa hasil penelitian ini nantinya dapat diterapkan. Sampel bisa dilakukan dengan random, artinya probability sampling, sampel dengan probabilitas acak. Kita tutup mata, nggak pilih-pilih. Kalau dalam eksperimen digunakan metode penugasan secara random atau random assignment. Selain itu ada juga dengan non-probability, salah satunya convenience sample, di mana pengambilan sampelnya disesuaikan dengan kondisi si peneliti. Kemungkinan karena keterbatasan akses data sehingga hanya bisa mengambil data pada kondisi yang bisa ia kendalikan, seperti pakai kriteria tertentu. Lalu analisis datanya pun bisa menggunakan beragam analisis statistik atau jika kualitatif bisa menggunakan teknik analisis kualitatif. Sebagai kesimpulan, slide ini menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan penelitian, yakni lokasi di mana penelitian itu akan dilakukan, literatur reviewnya, kemudian ide, hipotesis, dan teorinya, kemudian riset metodenya, lalu sampelnya, dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur dalam menjalankan riset itu nantinya. Nah, ini adalah contoh pengembangan hipotesis ya, pengembangan ide, hipotesis, dan teori. Silahkan kalian cermati dan pelajari dengan menggunakan jurnal-jurnal yang telah kalian baca sebelumnya. Selanjutnya, riset di bidang psikologi secara umum termasuk di PIO ini ya, itu seringkali menemui keterbatasan. Seperti yang pertama, bahwa tidak semua perilaku itu dapat dipelajari. Yang berikutnya, bahwa saat kita melakukan pengamatan terhadap perilaku, bisa jadi apa yang kita lakukan justru bisa merubah perilaku itu. Nah, tadi kita kenal obstrusif dan unobstrusif observasi ya. Yang berikutnya berkaitan dengan Hawthorne Effect. Nah, kajian Hawthorne ini adalah serangkaian kajian yang dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an. Kajian ini awalnya bertujuan untuk mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Dilakukan di Western Electric Company Works di Cicero, Illinois, menggunakan metode eksperimen. Yang kelompok eksperimen diberikan berbagai macam intensitas penerangan, sementara yang di kelompok kontrol tetap. Nah, hasilnya itu ternyata cukup mengejutkan dan intensitas penerangan ini ternyata tidak berhubungan langsung dengan produktivitas kelompok, dan para peneliti ini menduga bahwa pasti ada nih sesuatu yang lain yang telah menyebabkan hasil tersebut. Efek Hawthorne ini sebenarnya adalah efek psikologis yang dideteksi oleh Elton Mayo. Jadi Elton Mayo itu datang kemudian sebagai peneliti. Nah, Hawthorne Effect ini didefinisikan sebagai fenomena ketika orang mengubah perilakunya ketika mereka mengetahui bahwa mereka sedang diamati atau ketika berada di bawah supervisi. Apa kemungkinan yang bisa terjadi ya? Pekerja bisa jadi kan ini ya, kalau tahu sedang diamati kan bisa saja dia akan secara sengaja memodifikasi perilaku gitu kan, karena mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi. Nah, itu efek Hawthorne. Artificial setting, jadi setting buatan yang dilakukan oleh peneliti seringkali juga menghadapi keterbatasan. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa para responden atau partisipan dalam penelitian di bidang PIO itu sebagian besar mahasiswa gitu, college student. Ini tidak hanya di Indonesia, secara umum di dunia juga begitu, sehingga ini menjadi keterbatasan dari riset psikologis. Berikut ini adalah beberapa contoh konteks penelitian yang biasa dilakukan di ranah PIO. Kita bisa melihat di situ ada organizational context, ada lingkungan, teknologi, culture. Lalu individunya sendiri secara psikologis kan individu punya proses mental kognitif ya, dari learningnya, memori, dan segala macam. Kepribadian, komunikasi, persepsi, motivasi, itu sisi individu itu menjadi konteks riset kita juga. Lalu group and teams, kita
riset tentang dinamika yang ada di dalam kelompok. Bisa jadi itu pembentukan kelompok, struktur kelompok, kemudian juga bagaimana individu di dalam kelompok, team workingnya seperti apa, bahkan mungkin sampai konflik juga bisa terjadi, bisa kita teliti juga gitu. Kemudian juga management and organization, itu kita belajar tentang desain pekerjaan, tentang struktur organisasinya, desainnya, arsitektur organisasinya, dan segala macam kita bisa melakukan riset tentang itu. Dan juga tentang proses leadership ya, tentang kepemimpinan, kemudian bagaimana menghadapi situasi perubahan, bagaimana mengambil keputusan. Nah, ternyata konflik masuk di sini ya, di leadership proses, bagaimana seorang leader itu menghadapi konflik. Dan kemudian juga power and politik itu juga menjadi isu yang cukup kental pada individu yang berperan sebagai seorang leader gitu ya. Nah, ini beberapa contoh research context yang ada di PIO. Nah, slide ini menggambarkan tentang beberapa pendekatan dalam keilmuan psikologi yang mungkin kalian sudah belajar di psikologi dasar ya, dan juga mungkin di psikologi sosial mungkin juga belajar tentang beberapa pendekatan. Nah, ini contoh di sini adalah pendekatan behavioral psychology dan kaitannya dengan HRD. Kita tahu bahwa pendekatan ini menekankan pada bahwa pengetahuan dan keterampilan individu dapat dipelajari dan diperoleh dari pengalaman individu di lingkungannya. Beberapa ahli yang muncul adalah kita bisa lihat Skinner dengan teori operan conditioning-nya itu digunakan untuk mengulas reward and punishment pada karyawan. Nah, kemudian ada juga Bandura dengan teori social learning-nya digunakan oleh para HRD untuk membahas tentang observational learning atau modeling dalam satu pelatihan SDM misalnya. Dari pendekatan humanistik, kita ketahui humanistic psychology dan HRD ya. Pendekatan ini sangat menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi positif dan individu diharapkan mampu menggunakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri ini untuk tumbuh dan berjuang mencapai potensi tertingginya. Beberapa tokoh yang mengulas di dunia HRD adalah di sini tersebut ada Rogers, ada Maslow, ada Ryan Endeji dengan subjective well-being-nya ya, dan juga Knowles. Nah, silahkan kalian pelajari tokoh-tokoh tersebut secara mandiri ya. Nah, pendekatan positive psychology, pendekatan yang fokus pada aspek positif individu, yaitu pada kelebihan dan kebaikannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi individu tersebut. Kajian-kajiannya yang di tempat kerja itu seperti well-being, work engagement, kepuasan, kebahagiaan, harapan, dan sebagainya. Jadi alih-alih berpikir tentang mengapa ia mengalami tekanan atau kelelahan psikologis, individu lebih tergerak untuk mengoptimalkan dirinya di tempat kerja dengan lebih terlibat, bersemangat, gembira, dan segala macam. Dua ahli ini sangat terkenal nih di bidang positive psychology. Silakan kalian telusuri dan baca buku-bukunya. Pendekatan Gestalt. Gestalt ini artinya keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pada kesadaran di sini dan sekarang, here and now, dipakai oleh Lewin dan Kolb dalam teori experiential learning. Terakhir adalah pendekatan perkembangan, developmental psychology, yang fokus pada pengembangan individu, karir, dan organisasional. Di bidang HRD digunakan untuk mengkaji perkembangan kognitif, teori sosiokultural, dan bagaimana sebuah informasi diproses di tempat kerja. Berikut adalah beberapa literatur yang dapat kalian jadikan sebagai tambahan pengetahuan dan perenungan mencari inspirasi riset-riset PIO apa saja yang sedang tren dan berperan di dunia saat ini. Terus kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk berkontribusi lebih ke sana nanti, menambah wawasan baik secara akademik maupun praktis. Ada yang dalam bentuk jurnal, kemudian bridge publication, kemudian trade magazine, lalu majalah-majalah secara umum juga ada. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh publikasi di bidang PIO yang kebetulan ditulis oleh dosen-dosen kita sendiri dari Universitas Gadjah Mada. Sudah sangat banyak. Karena kebetulan kan bidang kajian keilmuan kita itu termasuk cukup populer gitu dan cukup produktif menghasilkan karya ilmiah.
Berikut adalah referensi yang bisa kalian baca, dan terima kasih sudah menyimak. Dan silahkan kalian melanjutkan tujuan pembelajaran berikutnya dengan berdiskusi di kelas bersama teman kelompok dan mendapatkan feedback dari dosen pengampu. Sampai jumpa di topik kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.